Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi dari Facebook cuma satu, jadi kita langsung pindah ke Instagram. Di Instagram ada, di Instagram gue ya, di Instagramnya Fahmi Sahlan I double I, Fahmi double I Sahlan. Yang pertama ada Durratun Alawiyah. Ini mungkin bukan pertanyaan ya, tapi lebih ke masukan. Bahas kesuruhan mondok aja kak, supaya yang nggak mau mondok jadi berubah pikiran karena lihat video. Bahas keseruan di pondok. Begini, menurut gue keseruan di pondok itu nggak bisa diceritakan ya. Bisa diceritain, tapi sensasinya bakal beda. Lu yang nangkep cerita tentang keseruan pondok nggak bakal bisa menikmati keseruan itu sebelum lu masuk tinggal di pondok. Jadi kalau lu pengen tahu bagaimana serunya tinggal di pondok, asiknya tinggal di pondok, masuk aja dulu. Seminggu 2 minggu lu cobain gak apa-apa. Jadi lu tahu nih sensasinya seperti apa. Kalau gua ditanya kenapa anak-anak sekarang susah masuk pondok, karena jawabannya di rumah dia lebih enak ketimbang di pondok. Sekarang mana sih ada anak zaman sekarang yang rumahnya, yang tinggal di rumah dia susah, ketika masuk pesantren lebih enak gitu. Nggak ada, semuanya lebih menikmati di rumah. Kamarnya ber-AC, ada TV di kamar, handphone 24 jam. Ya udah, jadi agak susah untuk merubah paradigma. Tapi nanti gua akan bahas lebih lanjut bagaimana cara kita merubah paradigma supaya anak-anak zaman sekarang, kids zaman now, mau masuk pondok pesantren. Nanti kita lanjut dulu pertanyaannya. Ini di bawahnya ada Aida Hafni, bagaimana cara mengatasi perasaan rindu kepada orang tua, terutama pada saat kita sangat membutuhkan? Gimana ya? Kalau lu kangen sama orang tua lu, yang pertama yang paling mungkin lu bisa lakuin adalah telepon, ya. Telepon, ngobrol, lu cerita kalau lu kangen sama dia, lu tumpahin rasa kangen lu di telepon. Kalau nggak bisa, lu bisa minta orang tua lu untuk datang. Kalau nggak bisa juga, ya lu doain orang tua lu. Biar sehat, biar panjang umur, biar murah rezeki. Karena ketika lu tinggal di pondok pesantren, ini gue pernah ngalamin ya. Gue pernah di Aman waktu itu gue pernah ngalamin masa-masa sulit, bener-bener gue sakit parah waktu itu. Terus gue butuh orang tua ya, karena walaupun ada temen tapi rasanya beda gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Dan gue saat itu kangen banget sama orang tua. Terus bokap gue bilang begini, gue ingat banget, kata dia, jauhnya badan akan menciptakan rasa rindu gitu. Gue berpikir mungkin orang-orang yang bisa kangen dengan orang tuanya adalah orang-orang yang pernah ngerasain jauh dengan orang tuanya. Anak-anak yang ngerantau bisa lebih peka terhadap orang tuanya, bisa lebih rindu dengan orang tuanya ketimbang anak-anak yang di rumah aja nggak kemana-mana. Ya meskipun gue nggak pungkiri ya, ada aja anak-anak yang di rumah terus tapi dekat banget sama orang tuanya, sayang banget ada. Tapi dengan adanya lu jauh dari orang tua lu, itu sebetulnya bisa membangkitkan kedekatan hati lu dengan orang tua. Makanya rindu atau kangen itu adalah seni terindah dari jarak jauh. Dan yang bisa lu lakuin ya lu hubungi dia, lu telepon atau lu minta datang dia ke pondok, atau paling enggak ya doain, pajang foto dia di depan meja kerja lu kalau lu punya meja kerja, atau jangan di dompet ya. Kalau gue pribadi nggak setuju majang foto orang tua di dompet. Kenapa? Karena dompet kan didudukin ya, kayaknya gimana gitu ada foto orang tua didudukin. Nggak. Oke. Masing-masing orang punya cara sendiri ya untuk melampiaskan rasa rindu. Jadi, dan itu menurut gue. Tapi kalau lu punya pandangan berbeda ya it's okay, karena ini lebih ke personal. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Marlina Sari. Wah. Pertanyaannya, dari sekian banyaknya kegiatan pondok, satu hal yang bisa jadi hiburan buat para santri itu apa sih bang? Dari sekian banyak kegiatan
pondok yang bisa jadi hiburan, menurut gue adalah kegiatan yang diminati oleh santri itu. Gini, kalau ada orang yang minatnya belajar aja, ngaji aja, ada orang yang kayak gitu. Jadi buat dia, ketika dia ngaji dia senang gitu, ada. Tapi kebanyakan yang namanya ngaji itu ngejenuhin, berat, karena ada setannya ya. Ternyata kita mesti berperang melawan setan-setan itu. Bagi sebagian orang yang mungkin hiburannya bisa main bola kalau cowok ya, kalau cewek ya apalah segala macem. Gua nggak tahu ada santri cewek kayak gimana. Kalau cowok tuh mandi bareng. Mandi bareng, lu bisa bayangin kalau tinggal di pondok pesantren nih, satu kamar mandi ya kan, ngantri panjang nih kan, daripada kita ngantri lama, kadang-kadang ada yang mohon maaf buang air besar, dia masuk aja gitu kan. Jadi ada yang buang air besar, ada yang mandi, ada yang sikat gigi. Jadi satu petak kamar mandi itu bisa diisi 2 atau 3 orang. Itu menurut gue cukup seru juga. Tapi ya sekali lagi lu nggak bisa ngerasain sensasinya kalau lu nggak pernah ngerasain di pondok gitu. Banyaklah kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi hiburan. Cuman kalau emang dasarnya nggak betah ya tetap aja nggak betah. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Lili Emput. Apa sih? Lili Emput, Lim. Lim. Bang, gimana caranya biar saya istiqomah di pondok? Gimana ya? Gue juga susah istiqomah. Istiqomah itu adalah buah dari sabar atas paksaan. Ya, sabar atas paksaan. Siapa yang maksa? Diri lu sendiri. Lu mesti memaksa diri lu untuk melakukan hal yang sama berulang-ulang. Dan lu mesti sabar untuk melakukan itu. Itu menurut gue, karena bisa karena biasa. Lu akan terbiasa lu akan bisa ngaji, ya kan? Kemudian lu suka sama ngaji karena lu biasakan. Bisa karena biasa. Nah, ini yang susah. Membiasakannya yang susah, karena ya manusiawi, punya sifat jenuh, punya sifat bosen, dia bisa mengeluh, itu manusiawi banget gitu. Tapi kemudian kuncinya adalah ya pertama lu mesti paksain itu, yang kedua lu mesti sabar, yang ketiga lu mesti ikhlas. Kalau lu pengen istiqomah lu mesti ikhlas. Lu jangan hitung-hitung tuh, ini udah hari keberapa ya, nggak usah dihitung, ya udah jalan aja. Misalnya lu ngelakuin puasa sunnah nih, lu pengen istiqomah, lu nggak usah ngitung ini udah puasa yang keberapa, nggak usah, ikhlasin aja. Karena ketika lu menghitung, maka jatuhnya seperti seolah-olah lu membebani diri lu, gue mesti banyak nih gitu. Jadi jatuhnya nanti ketika berat, lu cenderung untuk meninggalkan, aduh capek ya, berat gitu. Jadi kalau lu mau istiqomah ya lu mesti ikhlas jalanin itu, lu mesti ikhlas, udahlah gak usah dihitung-hitung, yang udah lu lakuin ya udah tinggalin aja. Lakuin aja terus udah lupain. Itu mungkin yang bisa gue bahas tentang istiqomah.